Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah menghantam seluruh sektor dunia usaha, termasuk salah satunya adalah sektor konstruksi. Meski ikut terdampak, namun sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja tersebut diprediksi masih bisa bertahan hingga akhir tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah menghantam seluruh sektor dunia usaha di tanah air, termasuk salah satunya ialah sektor konstruksi. Meski ikut terdampak, namun sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja tersebut diprediksi masih bisa bertahan hingga akhir tahun 2020. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tisa Songko Widianto mengungkapkan, hingga saat ini seluruh sektor pembangunan di tanah air masih tetap berjalan meski di tengah pemblokiran PSBB. Bahkan pihak kontraktor hanya tinggal menunggu instruksi Kementerian PUPR untuk menjalankan setiap proyek yang dicanangkan. Sementara itu, para pengamat menilai pelaku bisnis konstruksi seperti supplier dan manufaktur harus mampu menempatkan pasar konstruksi dengan baik dan benar. Sebab dengan kondisi saat ini membuat banyak pelaku bisnis secara mendadak menghentikan kegiatan penjualan, termasuk menghentikan seluruh proyek yang dikerjakan. Adapun berdasarkan data hingga kuartal 2 tahun 2020, sebagian proyek, baik di sektor residensial, hotel, dan industri tetap berjalan normal. Hal ini sekaligus dapat menjadi peluang bagi para kontraktor untuk memulai bisnis mereka pasca pandemi virus corona. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di paruh kedua ini di Market Review akan membahas mengenai mengulik potensi bisnis konstruksi. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Mas Fando Adila, beliau adalah founder dan juga CEO Joka.id, dan juga Mas Unggul Riyadi, founder dan CMO Joka.id. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Iya, apa kabar? Baik, semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Bicara mengenai Joka.id, saya kemudian ingin mengenal dan juga pemirsa IDX Channel juga ingin mengenal lebih dalam lah mengenai Joka.id. Seperti apa? Saya mungkin ke Mas Fando dulu. Oke. Terima kasih teman-teman IDX sudah mengundang kami dari Joka untuk memberikan penjelasan tentang yang dikerjakan. Jadi saya founder dari Joka beserta Pak Unggul Riyadi, founder dari Joka. Di sini kita ingin merevolusi industri konstruksi, yang mana sekarang ini penuh dengan ketidakefisiensian dan banyak kecurangan-kecurangan yang kita dapati di setiap proyek yang terselenggara. Contohnya dari undangan tender yang tidak transparan, terus dari sistem negosiasi yang manual. Jadi contoh nih, ada tender bangun jembatan. Nah, di situ nilainya 10 miliar. Kita download filenya dulu, kita ngisi anggaran, terus kita ngirim, kita kalah. Kita nggak tahu tuh kalahnya kenapa. Nah, belum lagi ketika udah di pelaksanaan lapangan, ada pengurangan mutu kualitas, terus keterlambatan pembayaran. Nah, Joka hadir untuk merevolusi itu semua, untuk mengefisiensi dan mengefektifkan sistem konstruksi yang ada di Indonesia yang konvensional itu. Baik, artinya Joka sendiri menjembatani beberapa permasalahan lah ya dalam sektor konstruksi sendiri. Apa yang kemudian membuat Joka ingin terjun ke sektor ini? Saya ke Pak Unggul ataupun Mas Unggul. Jadi kita di sini ya seperti yang tadi Pak Fando katakan, kita sangat rindu sekali untuk menciptakan sebuah lapangan baru kerja dari sebuah langsung direct ke kontraktor tanpa ada ya, jadi saya menambahkan dari Pak Andre, jadi kita tuh mendistribusikan proyek-proyek yang gede-gede itu, katakan yang apartemen itu 200 miliar menjadi subproyek terkecil. Contoh dari 100 miliar dipecah sama Joka menjadi 100 subproyek, sehingga nilai per subproyek 1 miliar. Nah, sehingga itu compatible sama kekuatan dan kemampuan modal dari subkontraktor lokal. Karena kita mengadakan survei kemarin, memang nilai kecil untuk kontraktor kita besar di nilai. Baik, oke, saya kurang jelas mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Unggul, tapi saya cukup jelas mendengar suara yang disampaikan oleh Mas Fando. Saya ke Mas Fando terlebih dahulu. Mas Fando, pada saat Joka.id ini beroperasi lah ya, kegiatan untuk kemudian mensosialisasikan kepada stakeholders
di industri konstruksi di Indonesia itu seperti apa dan penerimaannya sejauh ini seperti apa? Oke, good question. Itu pertanyaan yang cukup bagus, Pak Siki. Jadi waktu awal Joka launch itu Februari 2020. Karena kita produk development itu dari Oktober 2019. Nah, waktu kami rilis di awal-awal itu kita sangat disambut baik oleh perusahaannya milik keluarganya Bapak Unggul Riyadi ini. Karena Pak Unggul Riyadi ini punya perusahaan main kontraktor yang cukup besar. Nah, jadi kami Joka langsung bisa jadi dikatakan sebagai ERP sistemnya untuk sistem pengolahan proyeknya perusahaan kontraktor Bapak Unggul ini. Dan Terus akhirnya, terkait tentang subkontraktornya sendiri, mereka senang karena pertama mereka yang tadinya bingung nyari proyek, bingung nyari kerjaan itu di mana, nah Joka ini hadir dengan bawa gula. Proyek-proyek tadi. pola kerjasamanya dengan kontraktor-kontraktor di konstruksi ini seperti apa, Mas Fando, dengan Joka? Kita sama sekali tidak ada biaya pendaftaran, terus kita juga nggak narik komisi fee, nggak narik royalti, nggak ada biaya subscription. Bisnis model kita unik. Bisnis model kita itu tentang kita memaksimalkan spread. Contoh, kita udah memecah proyek menjadi 100 proyek dengan nilai 1 miliaran. Nah, masing-masing subkontraktor tadi kan saling bersaing tuh agar oke, proyek A aku berani 950, aku berani 900 juta. Nah, yang ada 900 juta itu mereka udah ambil untung. Nah, dari 900 juta tadi Joka udah nggak ambil komisi lagi, jadi dari spread itu tadi Joka dapat revenue stream. Baik, secara jumlah rekanan sendiri sejauh ini sudah seperti apa, Mas Fando? Untuk kontraktor yang sudah bergabung di kita itu ada sekitar 100 sampai 200 kontraktor. Baik, oke. Pandemi disampaikan memberikan pengaruh lah ya terhadap banyak sektor, konstruksi salah satunya. Walaupun kemudian tadi sempat disampaikan di paket pengantar bahwa ada optimisme lah bahwa sektor konstruksi ini akan terus bergeliat. Tapi secara pengaruh sejauh ini yang dirasakan oleh Joka sendiri seperti apa? Panggil mungkin mau jawab itu Panggil, wah, memanfaatkan itu baik banget menurut saya. Ketika waktu pandemi ini kita mesti harus sadar bahwa harus ada perubahan cara kita untuk dapatkan revenue. Salah satu proyek yang kita punya kemarin di Surabaya, proyek isolasi COVID di Selong. Terus juga kita juga mengambil proyek-proyek kecil karena kenapa? Ketika pandemi ini kan kita susah ya untuk mau mengadakan gathering atau apa. Baik. Semua proyek kita harus ambil, of course, tapi kita harus mengikuti prosedur yang ada di operationnya Joka. Baik, oke, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.